Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan SQL in Table Game Mobile yang beranggotakan Saputra, Ilwan Nazar Sukma, dan Rizal Mahendra. Daftar isi, pendahuluan, landasan teori, perancangan, implementasi, dan kesimpulan. Bab 1, latar belakang. Dalam industri game seluler yang semakin berkembang pesat, perancangan basis data yang efisien menjadi kunci penting dalam menyediakan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Dalam hal ini, mencari game mobile yang paling disukai atau di-download, mengetahui tanggal rilis game, genre game, serta usia rata-rata pengguna game menjadi faktor penting dalam merancang basis data yang tepat. Dengan memiliki informasi ini, pengembang game dan penerbit dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, menghasilkan game yang sesuai dengan minat pengguna, dan meningkatkan pendapatan mereka. Informasi atau rumusan masalah. Dalam perancangan basis data untuk mencari game mobile yang paling disukai atau di-download, beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, game mobile yang paling disukai atau di-download. Yang kedua, tanggal rilis game. Yang ketiga, genre game. Yang keempat, usia rata-rata pengguna game. Batasan. Dalam merancang basis data untuk mencari game mobile yang paling disukai atau di-download dengan menggunakan Entity Relation Diagram atau ERD, beberapa batasan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Fokus pada game mobile. 2. Data pengguna terbatas. 3. Keterbatasan genre game. Bab 2. Landasan teori. Teori perancangan basis data ialah proses dalam merancang basis data. Entity Relation Diagram atau ERD. ERD adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan relasi atau hubungan antar entitas beserta atributnya secara detail. Struktur Query Language atau SQL. SQL adalah bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Perancangan basis data. Perancangan basis data untuk yang pertama, koleksi dan analisis persyaratan. Untuk tahap kedua, rancangan konseptual. Tahap ketiga, pemilihan DBMS. Tahap keempat, rancangan logikal. Tahap kelima, rancangan fisikal. Tahap keenam, implementasi. Entity Relation Diagram atau ERD. Notasi, ada entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Ada relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Atribut. Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah. Garis. Garis sebagai penghubung antar relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Struktur Query Language atau SQL, DML. Dalam DML ada select, insert, update, dan delete. DDL ada create, alter, drop, dan truncat. DCL ada grant dan revoke. TCL ada save, point, rollback, dan commit. Selanjutnya yaitu bab 3, perancangan. Yang pertama ada perancangan ERD. Dengan menggunakan ERD, perancangan data dapat memvisualisasikan struktur data yang akan disimpan dalam basis data, mengidentifikasi hubungan antara entitas, dan memahami kebutuhan penggunaan data. ERD membantu dalam perancangan basis data yang efisien, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengembang dan pengguna sistem. Kemudian yang kedua ada pembuatan data. Pembuatan data adalah proses yang penting dalam pengembangan sistem atau basis data karena memastikan data yang dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi perancangan data merupakan tahap kritis dalam perancangan sistem atau basis data karena mengubah konsep desain menjadi realitas yang dapat digunakan.
Proses ini memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep perancangan data dan kemampuan untuk menerapkannya secara efisien dalam lingkungan produksi yang sesungguhnya. Di sini ada perancangan entity relationship diagram atau ERD. Ada entitas game. Entitas game meliputi ada atribut ID game, atribut nama game, genre game, dan tanggal rilis. Di sini atribut ID game sebagai primary key. Kemudian ada relasinya yaitu download. Di dalam relasi download ini ada atribut yaitu ID game, ID download, ID user, dan tanggal download. Di sini ID download sebagai primary key, ID game sebagai origin key, dan ID user sebagai origin key. Kemudian ada entitas user. Di dalam entitas user itu ada atribut ID user, nama user, email, usia, dan tanggal registrasi. Di sini ID user sebagai primary key. Selanjutnya ada perancangan pembuatan data. Perancangan pembuatan data ini dibikin di Excel. Di sini data-data yang kita ambil atau data yang kita rancang meliputi nama game, genre game, tanggal rilis, nama user, email, usia, tanggal registrasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas perancangan implementasi SQL DDL, di mana kita memiliki 3 tabel di sini, ada tabel game, tabel user, kemudian tabel download. Yang pertama kita akan meng-create table game, di mana create table game ada ID game, nama game, genre game, dan tanggal rilis. Kemudian kita create table user game, mana di table user game ini ada ID user, nama user, email, usia, tanggal registrasi. Selanjutnya untuk table download, kita create table download dengan ID download, tanggal download, ID game, ID user, kemudian ada foreign key. Foreign key ini adalah ID game yang kita dapat di table game. Kemudian foreign key ID user yang kita dapat dari table user game. Selanjutnya untuk perancangan tabel implementasinya adalah sebagai berikut. Table game, di mana untuk primary key-nya ada ID game dengan tipe data integer, kemudian ada nama game dengan tipe data varchar, kemudian genre game dengan tipe data varchar, kemudian tanggal rilis dengan tipe data date. Selanjutnya adalah table user game, di mana ID user tipe datanya integer dan merupakan primary key, kemudian nama user dengan varchar tipe datanya, kemudian email ada tipe datanya varchar, kemudian usia dengan tipe data integer dan tanggal registrasi dengan tipe data date. Kemudian berelasi dengan table download, di mana ada ID download sebagai primary key dengan tipe data integer, kemudian ada tanggal download dengan tipe data date, kemudian ada ID game yang merupakan foreign key dari table game, kemudian ada ID user dengan merupakan foreign key dari table user game dengan tipe data masing-masing integer. Nah, selanjutnya adalah perancangan implementasi SQL DML. SQL DML sendiri adalah data yang akan kita input ke masing-masing table yang sudah kita buat. Tadi ada table game, kemudian ada table user game, kemudian ada table download. Nah, proses memasukkan data-data tersebut ke masing-masing table disebut DML. Kemudian selanjutnya ada bab 4 yaitu implementasi pada SQL Server. Nah, ini adalah proses implementasi untuk database SQL, di mana tentunya kita harus mendownload dulu SQL Server
kemudian kita konfigurasi sesuai dengan define yang kita mau. Selanjutnya kita masuk ke SQL servernya dan kemudian kita create database. Kebetulan di sini kita create database dengan nama game mobile, game underscore mobile. Kemudian di sini akan muncul database game underscore mobile setelah kita execute query-nya. Selanjutnya untuk implementasi SQL table di mana kita akan memasukkan query untuk membuat table-table yang kita inginkan tadi. Tadi ada table game, table user game, kemudian table download. Nah, di sini di database tinggal kita masukkan new query, kemudian masukkan query-query yang kita inginkan tadi. Nah, selanjutnya untuk implementasi insert data SQL table tadi dengan DML kita akan memasukkan data-data yang kita dapat itu ke masing-masing table. Tadi ada table download, table game, table user game dan ini adalah masing-masing DML-nya. Selanjutnya untuk implementasi insert data SQL table, nah ini yang tadi kita udah masukkan DML-nya. Ini contoh untuk data-data yang sudah terinput di SQL Server. Nah, tadi contoh kayak seperti di table game, di mana ada ID game, 1 sampai sekian banyak data, kemudian nama game, kemudian genre game, kemudian tanggal rilis. Sama hal dengan untuk table user, di mana di situ ada ID user, nama user, email, usia, dan tanggal registrasi. Selanjutnya ada table download, di mana di table download kita sudah memasukkan data ID download, tanggal download, ID games, dan ID user. Nah, selanjutnya adalah implementasi join table SQL, di mana kita akan menggabungkan semua data-data kita yang ada di masing-masing table. Contoh seperti di table download ada ID download, kemudian tanggal download, kemudian di table game ada ID game, kemudian di table user ada ID user. Nah, itu kita gabungkan sehingga menampilkan view yang saling berelasi. Seperti contoh berikut ini. Nah, selanjutnya kesimpulan implementasi. Jadi setelah kita memasukkan data-data yang kita punya, tentunya data sampel yang kita punya, kemudian kita bisa menampilkan untuk basis data dari game mobile tersebut, game apa saja yang menjadi game mobile favorit, yaitu dengan melihat berapa jumlah download atau download terbanyak yang mengakses game mobile tersebut. Nah, di sini kita lihat kalau kita select top 10 nama game, jumlah download dari view ERD tadi yang sudah kita gabungkan untuk relasi-relasi tabelnya, kemudian dari nama game, jumlah download. Nah, di sini kita mendapatkan game yang paling banyak terdownload atau terfavorit yaitu Mobile Legends Bang Bang, kemudian ada PUBG Mobile dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana sebuah basis data jika kita dapat mengelola data tersebut, maka kita menemukan suatu kesimpulan atau tujuan yang kita inginkan. Nah, kesimpulannya adalah salah satu langkah penting dalam industri game seluler yang berkembang pesat adalah menciptakan basis data yang memungkinkan pencarian game yang paling disukai atau didownload. Pengembangan dan penerbit game dapat meningkatkan strategi pemasaran mereka, membuat konten yang sesuai dengan minat pengguna, dan meningkatkan pendapatan dengan mengumpulkan informasi tentang game-game populer, tanggal rilis, genre, dan usia rata-rata pengguna.
Game mobile untuk perangkat seluler seperti smartphone, tablet menjadi fokus perancangan basis data ini. Data yang disimpan termasuk genre game, tanggal rilis, game yang paling disukai atau di-download, dan usia rata-rata pengguna. Namun, untuk menjaga privasi pengguna, informasi pribadi mereka tidak akan disimpan. Jenis game yang terdaftar dalam basis data ini juga dibatasi berdasarkan genre game yang umum dan populer. Nah, meskipun tidak semua genre game yang saat ini tersedia di pasar, hal ini dapat membantu kita memahami bagaimana mengoptimalkan pengembangan dan pemasaran game. Pengembang dan penerbit game akan memiliki struktur yang kuat untuk mengatur dan menyimpan data yang dibutuhkan dengan merancang basis data dengan Entity Relationship Diagram atau ERD yang tepat. Hal ini akan membantu mereka menjadi lebih baik dalam membuat keputusan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan berhasil dalam industri game seluler yang kompetitif. Nah, baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin selanjutnya di next video akan ada demo bagaimana mengaplikasikan data-data yang kita punya ke SQL Server sehingga bisa kita kelola dan kita bisa dapatkan tujuan dari project ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.